Bersama Pak Agun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agun Gunanjar Sudarsa, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang mewakili Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, dan Kota Banjar. Nah, Kota Banjar ini sebetulnya tidak lain adalah pemekaran dari Kabupaten Ciamis pada waktu itu. Yang ketua tim penyusun rancangan undang-undang Kota Banjar itu namanya Agun Gunanjar. Jadi Kota Banjar didirikan, dibentuk, ya disusun undang-undangnya bukan orang lain, oleh wakilnya sendiri, yang namanya Agun Gunanjar. Nah, hari ini dia ulang tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Kota Banjar yang ke-20. Jadi sudah 2 dasawarsa yang tentunya harapan kami ke depan itu semakin mampu menyelenggarakan sebuah pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang betul-betul terukur, pemerintahan yang betul-betul memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Rakyatnya semakin sejahtera, rakyatnya semakin maju, pemerintahannya juga semakin akuntabel, semakin terukur, semakin bebas dari praktek-praktek korupsi, sehingga ke depan pemerintahannya semakin punya jempol, rakyatnya pun juga punya jempol banyak karena dia mendapatkan kemanfaatan dari Kota Banjar yang sudah berusia 20 tahun. Selamat hari ulang tahun Kota Banjar. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan, petunjuk, dan perlindungan, dan menjadikan kita lebih baik dan lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Bunga Supi Media mengucapkan selamat ulang tahun Kota Banjar yang ke-20. Semoga Kota Banjar makin maju, makin berkembang, dan tentu saja semakin jaya. Saya bahagia menjadi bagian saksi sejarah kelahiran Kota Banjar. Saya seorang wartawan yang bekerja di media cetak dan mendampingi detik-detik kelahiran Kota Banjar dengan berbagai berita dan ulasan. Saya bersama Ajado Glo membantu di bidang kesekretariatan. Itulah untuk pertama kali saya mengenal Bapak Agun Gunanjar Sudarsa. Tentu banyak sekali suka duka yang telah kami lalui selama memperjuangkan Kota Banjar. Sebagai seorang wartawan, saya hanya membantu dari sisi publikasi untuk membangun pencitraan bahwa Kota Banjar layak berdiri. Tentu saja dengan menulis berbagai potensi yang dimiliki Kota Banjar. Ada banyak nama-nama besar dari Kota Banjar yang ikut berjuang dan berkontribusi dalam perjuangan pendirian Kota Banjar. Juga banyak anak-anak muda aktivis yang ikut mendukung dalam kesekretariatan perjuangan Kota Banjar. Ternyata semua kontribusi perjuangan masyarakat Kota Banjar dan anak-anak muda Banjar ini mendapat tanggapan positif dari DPR RI. Di sanalah peran Pak Agun Gunanjar Sudarsa sangat menentukan nasib Kota Banjar. Pak Agun menjadi saksi hidup Kota Banjar yang alhamdulillah sampai hari ini beliau diberi kesehatan dan umur yang panjang. Bahkan masih bisa mencalonkan kembali di DPR RI. Tentu peran Pak Agun inilah yang ikut mewarnai perjalanan Kota Banjar. Akan tetapi sangat disayangkan di akhir cerita, Kota Banjar harus mengalami drama yang sangat tragis. Mendekati usia 20 tahun, Dr. Herman Sutrisno sebagai salah satu pejuang Kota Banjar harus meringkuk di gedung KPK. Politik dinasti yang dibangun oleh Dr. Herman Sutrisno akhirnya harus ditebus dengan bayaran mahal. Kisah tragis ini tidak boleh terulang kembali. Menjelang pemilu 2024, Kota Banjar harus menata ulang dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Tidak boleh ada lagi calon wali kota yang hanya bisa menghabiskan anggaran daerah saja. Calon wali kota masa depan haruslah orang-orang yang visioner dan punya inovasi yang lebih baik dari hari ini. Kota Banjar milik kita bersama. Kota Banjar bukan milik dinasti tertentu. Kota Banjar harus maju bersama, bukan hanya
dimiliki oleh segelintir orang di kekuasaan. Semoga Kota Banjar tidak lagi menjadi daerah yang subur korupsinya.